dan salam sejahtera juga bagi sidang jemaat Tuhan. Baik yang ikut. Baik yang mendengar firman dari handphone maupun dari video streaming, Tuhan berkati. Tidak stabil. Baik saudara, kita akan melanjutkan dari surat Yudas. Kita akan melanjutkan saudara. Yudas hanya satu pasal, ayat 9 dan sampai 11. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Di apa? Dalam standby. Nomor 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, itu satu ciri gereja Tuhan yang akan diangkat ya, karena Musa diangkat ke dalam kemuliaan. Malaikat Tuhan juga merupakan gambaran dari makhluk surgawi atau rohani. Maka kehidupan yang rohani itu tidak boleh salah dalam berkata-kata. Kalaupun sempat salah, maka kita harus bersedia untuk dikoreksi, bersedia untuk diperbaiki. Baik, saya tidak jelaskan lagi karena saya akan menjelaskan ayat 11. Ayat 10 dulu, silakan. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ya, naluri atau insting. Ya, hewan itu mempunyai insting. Jadi kalau dia tahu dia dalam kondisi terancam dan dia lari, itu bukan karena dia punya akal budi, tapi dia punya insting, punya perasaan. Ya, kalau kita manusia, jangan menggunakan naluri semata-mata, tapi kita harus menggunakan akal budi. Itu kelebihan kita dari hewan. Jadi kita harus menggunakan akal budi, atau bahasa lain katakan hikmat, kebijaksanaan. Saudara, namun di atas semua akal budi manusia adalah hikmat dari Tuhan sendiri melalui firman Allah. Saudara, supaya di dalam kita bertindak, kita bukan berdasarkan naluri, kita bukan berdasarkan insting, kita bukan berdasarkan akal budi kita semata-mata, tapi firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Itulah anak Tuhan. Dia menggunakan firman sebagai patokannya, firman Tuhan sebagai pedomannya di dalam segala perkara, dalam mata pencarian, dalam studi, ya, bahkan sampai dengan jodoh, pasangan hidup nikah. Itu firman yang dijadikan patokan. Saya tidak katakan harus si A itu yang murni, yang B itu tidak murni, tidak. Yang murni, yang benar, yang akurat adalah Alkitab. Sebab ini banyak kali terjadi perpecahan, ya, perselisihan, pengelompokan, hanya karena mengatakan saya murni, dia tidak murni. Di sini pengajaran murni, di sana bukan pengajaran yang murni. Yang murni, yang benar, yang kudus adalah Alkitab ini. Ya, apa artinya seorang mengatakan saya yang benar, saya menyampaikan firman pengajaran yang benar, firman pengajaran yang murni, tapi kalau dia tidak lakukan, maka pengajaran itu menjadi ragu. Dia yang merusak pengajaran itu. Ya, karena itu yang benar adalah firman Tuhan di dalam Alkitab ini, dan kita praktekkan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita menghakimi orang lain.
Alkitab tidak pernah mengajarkan kita mendiskreditkan atau menjelekkan orang lain. Alkitab yang saya baca, Alkitab yang saudara baca, Alkitab yang dipunyai oleh seorang hamba Tuhan, kecuali dari saksi Jehovah, selalu mengatakan, anggaplah orang lain lebih dari kita. Itu Alkitab mengajarkan. Kalau sudah merasa diri lebih, kemudian menjelekkan, dia sudah tidak benar lagi. Dia tidak berada pada pengajaran yang benar. Ya, saya juga membaca berita atau mendengar saudara sehingga kasihan sekali ya. Nanti saya akan menjelaskan sampai kepada ayat yang ke-11. Namun sekali lagi saudara, jangan bertindak berdasarkan naluri, ya, jangan bertindak sejauh akal budi kita, tapi kita harus bertindak berdasarkan firman Allah. Firman Tuhan itu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu gereja yang benar. Segala tindakannya, segala keputusannya, segala tutur katanya, segala planningnya, rencana itu bersumber dari firman Allah. Ya, sekali lagi sampai kepada kehidupan yang belum menikah dan merindukan satu membentuk nikah, itu tidak boleh dari perasaan. Itu harus dari firman Allah. Karena Alkitab tidak pernah menipu. Perasaan kita bisa menipu. Dan kita harus tunduk taat kepada firman Allah, supaya nanti setiap langkah-langkah kita yang berdasarkan firman Tuhan kita belajar, maka Tuhan akan mengembangkan sayapnya. Karena surat Lukas ini berkedudukan pada alat yang bernama tudung tabernakel, tudung yang keempat dari rumah Allah. Mari tolong disuitkan, tayangkan. Ya, inilah tudung yang keempat yang begitu kuat sekali, yang lentur, saudara, itu paling atas, dan fungsinya sama, melindungi rumah Allah. Sekarang rumah Allah bukan hanya sejauh gedung, tapi sekarang ini rumah Allah adalah tubuh saudara, tubuh kita yang ditebus, yang mau dikuduskan. Saudara, sebab kekudusan itu juga dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil. Sebab kekudusan itu pada dasarnya adalah gabungan dari iman dan ketaatan kepada firman Allah. Jika firman berupa janji, kita imani. Jika firman berupa perintah, larangan, dan ketetapan, kita belajar taati. Itulah kudus. Itulah suci. Itulah yang dilindungi oleh Tuhan. Itulah yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Karena itu kalau gereja Tuhan makin dikuduskan, berarti dia tidak usah takut. Tidak usah takut, saudara. Itu bukan berarti kita tenang, santai, tidak. Kita bekerja, tapi harapan kita tetap kepada Tuhan. Baik, saudara, sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, terima kasih, saudara. Yudas yang merupakan adik dari Yakobus, saudara Tuhan secara manusia, namun kemudian dia bertobat dan menerima Yesus sebagai bukan abangnya, tapi sebagai Mesias. Berarti dia menundukkan dirinya sebagai hamba. Maka sekarang dia mengatakan kepada gereja Tuhan, tiga pribadi ini, Kain, Bileam, dan Korah. Kehidupan tiga pribadi ini sudah lampau. Kain hidup pada zaman Adam. Bileam hidup pada zaman Musa, seorang nabi dari Mesopotamia. Korah juga seorang yang hidup di zaman Musa. Jadi kalau mau ditimbang sekarang ini, orang-orang ini sudah tidak ada. Namun Alkitab mengatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh. Itu berarti perbuatan tiga oknum ini, Kain, Bileam, dan Korah,
tanpa mereka sadari sudah membuka jalan bagi lain orang. Karena itu kita jangan sampai salah. Jangan salah digembalakan. Jangan salah tergembala. Jangan salah mempunyai seorang pemimpin. Sebab kalau pemimpin itu benar, maka dia akan membuka jalan bagi lain orang untuk benar. Tapi kalau seorang pemimpin itu salah dalam bertindak, maka dia akan membuka lain orang untuk juga binasa. Ya, walaupun orang ini sudah hidup, namun tidak oknum ini diangkat untuk gereja Tuhan. Yudas ini adalah surat yang sudah berada pada akhir dari perjanjian baru. Dan ini menunjuk bahwa surat Yudas adalah firman Allah yang ditekankan kepada gereja Tuhan, khususnya hidup pada zaman akhir kita ini, pada zaman kita sekarang. Ya, baik, kita akan melihat saudara Kain. Saya akan beri kesimpulan dulu. Kain kita tahu membunuh Habel. Ya, waktu itu, saat itu berapa penduduk di dunia? Menurut Alkitab ya, saya tidak katakan menurut ilmu pengetahuan arkeolog mengatakan selain ada Hawa, Kain, Habel masih ada orang lain. Ya, dari mana mereka punya anak, dari mana mereka punya keturunan? Ya itu logika, itu logis. Tapi saya tidak gunakan itu. Menurut Alkitab, ya, zaman Kain baru berapa orang? 4 orang. Kain membunuh anggota tubuh Kristus. Itulah Habel. Kemudian Biliam menyesatkan tubuh Kristus. Korah memecah belah tubuh Kristus. Bayangkan saudara, mengerikan 3 orang ini. Sekali lagi saya ulang, Kain membunuh anggota tubuh Kristus. Biliam menyesatkan tubuh Kristus dengan cara mengizinkan terjadinya kawin campur antara bangsa Israel dengan bangsa Moab atas nasihat Biliam. Ya, saya tidak usah angkat dulu sebab nanti satu dulu saya terangkan Kain, tapi garis besar atas nasihat Biliam, maka Raja Balak mengutus gadis-gadis Midian untuk menikah dengan Israel, pemuda-pemuda. Bahkan ada seorang pemuda yang membawa pemudi orang Moab untuk kawin, sehingga murka Allah itu menimpa bangsa Israel. Biliam adalah tipe hamba Tuhan yang sampai hati mengorbankan, menyesatkan sidang jemaat demi Mammon, demi uang. Berapa banyak hamba Tuhan sekarang mengizinkan terjadinya kawin campur, baik kawin campur secara tubuh antara benih ilahi dengan yang bukan benih ilahi, antara terang dengan gelap, antara anak Tuhan dengan anak-anak manusia, antara ibadah yang benar dengan ibadah ritual yang tidak benar, hanya karena uang. Itu Biliam. Rohnya bekerja sampai hari ini. Di dalam kitab Wahyu pasal 2, Biliam itu diancam oleh Tuhan sendiri. Ajaran Biliam ini adalah ajaran yang menghalalkan pernikahan yang tidak benar, pernikahan campuran, sehingga pada akhirnya surat Petrus mengatakan Biliam tewas oleh pedang Israel. Hamba Tuhan yang mengizinkan, tidak bertindak tegas, tidak memberikan nasihat yang tegas, dia pun tidak selamat, karena sudah membuat jemaat itu binasa. Kemudian yang ketiga, Korah. Ini memecah belah tubuh Kristus. Korah
memecah apa yang sudah disatukan oleh Musa. Roh Korah adalah roh pemecah belah tubuh Kristus. Kalau Kain itu membunuh Habel karena ibadah, persoalan dasar ibadah, kemudian Bileam menyesatkan Israel karena uang, maka Korah memecah belah tubuh Kristus karena kedudukan. Merasa diri, Alkitab mengatakan, lebih dari Musa. Musa adalah senior, Korah junior. Musa adalah hamba Tuhan, diangkat oleh Tuhan dan berpengalaman, tahbisan yang kuat, tahbisan yang benar. Korah ada roh ambisi. Memang dia di backup oleh kurang lebih 250 orang kenamaan. Tapi Alkitab mengatakan Bilangan 16 dan 17, tempat bijak dari Korah dibelah oleh Tuhan dan mereka turun hidup itu. Korah punya fellowship, Korah punya persekutuan, Musa juga punya persekutuan. Tapi persekutuan fellowship ini dibangun oleh Musa adalah karena panggilan dari Tuhan. Tapi fellowship persekutuan yang dibangun oleh Korah adalah untuk dirinya sendiri. Kedudukan ini hati-hati. Saya melihat saudara, seringkali saya sedih. Kami dulu satu sekolah kita, satu guru, satu pengajar, lama pendidikan sama. Setelah selesai pendidikan, kami jadi pekerja, sama-sama mengepel, sama-sama cuci piring, sama-sama parkir, memarkirkan kendaraan sidang jemaat. Begitu akrab, begitu rendah hati, begitu saling mengasihi, begitu saling membutuhkan. Begitu keluar dari sekolah kita, masing-masing sudah membuat blognya sendiri. Kalau tidak bergabung dengan saya, itu diragukan kemurniannya. Kalau tidak ikut kelompok saya, maka itu pengajaran hamba Tuhan yang tidak mengikut itu tidak benar lagi. Sehingga terjadi permusuhan. Kalau yang kelompok satu waktu hamba Tuhan ini berfellowship dengan kelompok yang lain, ketahuan oleh pimpinan fellowship ini, maka hamba Tuhan itu langsung dipecat. Jangan kamu ikut saya lagi, kamu sudah tidak murni. Jadi menjadi musuh. Padahal musuh gereja Tuhan siapa? Iblis. Iblis senang kalau sesama anggota tubuh Kristus, sesama hamba Tuhan berkelahi, senang, sehingga kekuatan hamba itu menjadi lemah untuk menggempur kekuatan iblis, untuk merebut jiwa-jiwa. Korah memecah belah tubuh Kristus. Apa yang sudah dibangun oleh Musa dipecah porak-porandakan. Apa yang sudah dibangun oleh korban Kristus dipecah belah. Roh Korah, roh yang bekerja sampai hari ini. Karena itu saya tidak pernah melarang saudara. Oh, saya mau fellowship, silakan. Tidak mengapa, ambil firman. Tapi kalau saya mau fellowship dengan saksi Jehovah, darah Yesus, jangan kamu sana. Tapi bagus namanya Jehovah, jangan. Kenapa? Saksi Jehovah tidak mengakui Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 mengatakan, jadi saksiku, kata Tuhan, bukan saksi Jehovah. Biar kita panggil Jehovah, doa dalam bahasa Ibrani, doa dalam bahasa Yunani. Tuhan itu Allah Bapa di surga, Jehovah. Hanya mau mendengar kalau orang Israel asli mengatakan Jehovah, baru Allah Bapa itu masih mau mendengar. Nah kita ini orang Batak, saya orang Ambon. Khotbahnya dalam bahasa Ibrani, ya boleh saja. Tuhan mengatakan, pergi kamu beritakan Injil.
mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Injil itu, dari Injil lah kita mengenal bahwa perantara ke Bapa di surga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau tidak, kita tidak dikenal oleh Jehovah, kita tidak dikenal oleh Elohim, Allah Bapa di surga, tidak dikenal. Kita orang asing. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah mati, darahnya sudah tertumpah. Dia mengampuni saya, dia mengampuni saudara. Darahnya telah membuka jalan yang baru. Ibrani pasal 10. Jalan baru adalah bukan berdasarkan Taurat, tapi berdasarkan korban Kristus, berdasarkan karya penebusan Tuhan. Setiap kehidupan yang bertobat, lahir baru penuh Roh Kudus, yang diampuni dosa-dosanya oleh darah Kristus, dia sudah menemukan jalan baru itu. Tidak perlu dengan mengubah kewarganegaraan, tidak perlu dengan berdoa dalam bahasa Ibrani. Ya. Doa saja dengan bahasa saudara. Allah itu Maha tahu. Yang penting darah Yesus ada dalam hati kita. Saudara, itu Korah. Di sana bilang tubuh Kristus, yang satu bilang tubuh Kristus, tapi tidak bisa disatukan. Nah, ini aneh. Ini tangan kanan. Mana tangan kanannya saudara Kristen? Tangan kiri mana? Bisa disatukan. Kenapa? Karena satu tubuh. Atau mungkin berkelahi. Aku nggak mau. Ya, sehingga mau mengambil makan pun, nggak mau. Tangan kiri nggak juga mau, nggak makan, ya mati. Kalau satu tubuh bisa disatukan. Saya tidak ada masalah dengan hamba Tuhan lain. Kalaupun kami tidak berfellowship karena tugas tanggung jawab. Pelayanan mungkin bisa diwakilkan, tapi tanggung jawab tidak bisa. Saya harus bawa terus setiap hari dengan istri domba-domba ini. Saya itu maafkan saudara, bukan saya seperti Daud. Istri bilang, hati-hati baca kayak Daud di sensus gitu. Enggak, saya bilang enggak. Saya hanya mau berterima kasih kepada Tuhan. Saya itu hampir 100 kakak, hampir 200 orang. Lalu saya doakan tiap hari. Terkadang selesainya malam mau tidur. Nah, ini nanti kami fellowship itu pengembalaan. Nanti 20 minggu kemudian setelah kami kembali, bulan 7 tanggal 8 kami berangkat ke Surabaya. Kami menghadiri karena itu orang tua kami, orang tua orang lain. Ya, Pendeta Paulus sebagai ketua Kabar Mempelai Internasional. Jadi kami saya dengan istri berangkat ke sana. Soal firman Tuhan pembukaan mungkin sama-sama sudah dipakai, tapi kesenioritasan, kematangan 20 tahun beliau di depan saya dengan istri, kami menghormatinya. Ya, ada ketua umum kami Pendeta Naksaka. Ya, kami tidak ke sana bukan karena kami tidak mau, memang kami tidak dididik langsung oleh hamba Tuhan itu. Tapi beliau adalah ketua umum kita GPT. Saya pun menaruh respect karena itu adalah orang tua. Ya. Karena itu kami tidak pernah mengatakan lain. Kita jangan sampai, kalau saya katakan jangan ikut adat istiadat, itu bukan saya memecah belah, tapi saya menjaga kemurnian sidang jemaat itu. Jangan ikuti saksi Jehovah, karena saya menjaga kemurnian rohani sidang jemaat. Ya. Tapi kalau katakan ini berapa fellowship ini banyak di Medan tiap bulan, mungkin ada tiap minggu, silakan saja. Ya. Kalau saudara belum puas boleh ikuti semuanya, tapi kalau capek jangan salahkan saya. Oh, capek kali banyak. Nah, timbang sendiri ya. Loh, kok di sana apa tidak bagus? Semuanya bagus. Kalau di sana masih memberitakan Injil, Rasul Paulus mengatakan seperti ini, aku senang. Apakah berita Injil dengan maksud baik atau maksud yang tidak baik? Yang penting Injil diberitakan. Hatinya hamba Tuhan itu harusnya seperti hatinya Tuhan. Ya. Jadi saya tidak pernah ada selebaran mungkin tanggal berapa dari malam ya, dua malam ya, tapi bukan malam siang, kota malam. Ya. Satu dari Batu, satu dari Malang ya, sudah Batu malam, ya. Malam Batu.
nama kotanya di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jadi saya tidak tahu. Ada lagi dari apa? Batam, ya, Pendeta Johnson Silitonga. Ada dari pimpinan kami, Pendeta Hans Tangka. Ada dari kawan kami, Pendeta Wijaya Hendra, itu kawan saya. Boleh kami ikut? Boleh. Saya datang, boleh. Tapi senang sekali. Supaya nanti mungkin di sana saudara bisa lebih mengerti. Saya menganggap mereka itu lebih dari saya. Itu saja, dari yang lain. Ada fellowship nanti di Medan di Jalan Panci, kami silakan. Asal jangan saksi Jehovah ya, itu saja saya ingatkan. Ya, kalau di sana Injil diberitakan, dikata-kata, puji Tuhan, itu juga berkat. Kita jangan dipuji, wah, ya, mana dong, saya tetap rendah. Tapi di belakangnya, wah, hati itu berbunga-bunga. Tapi begitu diejek, wah, tertepuk. Terlipat, lusuh, dipuji, diejek, dihina. Bagi kami itu bagaikan ya masakan, ada cabenya, ada andalimannya, ya ada garamnya, campur saja, ya diejek, disatukan, ya itu bagaikan pedas, mungkin cabai rawit tidak mengapa. Agak disindir, ya itu kayak andaliman, kita giling saja. Dipuji seperti ya, tapi jangan pakai cincin ya, garam, gula, tidak mengapa. Nikmati, nanti keringat berjujuran. Jadi terus saya jalan terus. Kalau bilang ini dikirakan, memang mati berdiri kita, bisa mati kering kita. Karena tertekan batin ini. Yang di sana tenang-tenang, kita yang mendengar sampai kurus kering, kerontang. Yang penting saya tidak mau seperti Kain, saya tidak mau seperti Belial, saya tidak mau seperti Korah. Ya, baik, kita melihat sedikit saudara. Ya, nanti besok kami sudah berangkat ya. Sudah berangkat ke Jakarta, bermalam dulu. Nanti besok pagi dengan flight pertama ya, satu penerbangan atau kedua jam 9 hampir jam 10 baru kami berangkat ke Kalimantan ya. Dan kami akan kembali jika Tuhan berkemurahan Senin depannya sudah di sini lagi ya, sudah masuk video lagi ya. Di kali ini Pak Hotak dengan Pak Harian, jangan ada yang absen ya. Sudah nanti pergi, kita mau pergi kemana ya? Kita mau berenang, kita mau ke gunung, kita mau shopping saja ya. Saya katakan jangan ada yang absen. Tapi kalau mau absen itu absen ya saudara urus, tanggung dengan Tuhan sendiri. Saya tidak mengancam, hanya mengingatkan. Di sana terus jangan ada yang absen. Ya kalau ada yang absen itu lapornya sama Tuhan. Kali ini saya mohon dimaafkan. Bukan gembala saya yang keriting itu, tapi yang lurus. Jadi datang kemari di Surabaya dulu begitu saudara, sampai akhirnya Tuhan menegur orang itu. Dia dari rumah sudah naik sepeda motor, sana bilang sepeda, sini bilang kereta. Kalau saya bilang kereta nanti yang mendengar bingung. Ya dipikir ada relnya sampai ke gereja itu. Dia naik sepeda motor. Begitu dia lihat dari pintu, loh, kok botak? Pulang dia. Begitu dicek benar, pendeta gembala itu pendeta yang Cibono, pas lagi keluar. Ada gondrong, pulang. Yang tsunami naik, enggak keriting, kok yang lurus ada. Pulang enggak. Ya saya sudah kasih hati, nasihati ya, supaya saudara jangan absen. Ya cepat-cepat kami juga pulang. Kami tidak mau ngumpul di Kalimantan ini lelet emas sana. Tuhan tahu ya hati kami ada keinginan. Nah, selesai tugas langsung ke Bali di tengah-tengah kawanan domba. Saya juga merasakan saudara, bagaimana kalau gembala itu pergi. Kami pun pernah waktu jadi pekerja, kalau gembala kan kita sudah
lagi keluar pelayanan, rasanya seperti kehilangan satu pengayuman, ya, sehingga dari pastor itu mengatakannya, kapan selesai? Kalau dulu lupa-lupaan, udah mau terlambat. Tapi itu Tuhan, kita diproses, dikuduskan sehingga daripada saya ambil orang dari luar. Maafkan saudara, bukan saya meragukan, saya tidak mengenal mereka secara dekat. Lebih baik saya ambil angkat dari dalam. Ya, pasti mereka bertanggung jawab, betul. Pada tiap itu ya, jangan banyak ada gembala ini, keluarkan semua stok. Saya tahu, awas, ada jamnya ya, jangan ada gembala jam 8 malam pulang. Saya pun amati dari rekaman ini. Wih, gak ada lumayan lebih panjang dia daripada gembala saya. Gembala yang sampaikan firman. Tapi itu anda kan, mumpung dikasih kesempatan. Ayo kita ke kitab Kejadian, saudara. Ini tentang Kain, supaya kita tidak mengikut Kain, ya, Kain, tapi kita mengikut Tuhan. Teladan kita yang sempurna, yang sangat mengasihi kita. Pasal yang keempat, kitab Kejadian pasal 4, ya ini sudah beberapa kali kita baca, ayat 2 dan ayat 3, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Kain dan Habel. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya, sekali lagi, bukan Tuhan tidak menerima korban dari petani, hasil tanah tidak, namun kata sebahagian ini. Ya, ini persoalan mezbah, persoalan dasar ibadah. Mau korban apa silakan. Mau kecil, mau besar, itu kita yang mengatakan. Saya mau korban 5 miliar. Bagi Tuhan itu perkara yang kecil. Karena Tuhan tidak kekurangan. Pada dasarnya Tuhan tidak kekurangan 1 sen pun. Dalam kitab Hosea, kata, kalau aku lapar, untuk apa aku permisi? Untuk menyembelih hewan, kau semuanya aku yang punya. Tetapi saudaraku, di sini persoalan dasar ibadah. Dalam Sunnah Tabernakel, pasal 4 kita belajar adalah mezbah korban bakar yang digenapi oleh korban Kristus yang menekankan tentang perdamaian. Ini mezbah bakaran. Tuhan sudah berkorban mati untuk kita supaya kita bisa berdamai, bisa terjadi satu pemulihan hubungan, rekonsiliasi, baik antara dengan Allah Bapa di surga ataupun dengan sesama. Jadi kalau dasar ibadah kita benar, maka kita tidak akan mempersembahkan sesuatu dalam kata sebagian. Tidak. Jadi Tuhan tidak menekankan soal nilai, nominal tidak. Tapi bicara soal hati, sepenuh atau tidak. Beribadah sepenuh hati atau tidak. Dan tidak ada yang tahu. Kain tidak tahu. Mungkin kalau ada 1000 orang di situ, 1000 orang pun tidak tahu apa yang ada dalam hati Kain, tapi Tuhan tahu. Saya juga, saudara tidak tahu apakah saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati atau dengan separuh hati. Hanya Tuhan yang tahu. Namun kalau sepenuh hati, hasil ibadah adalah kita ada damai sejahtera. Ya, mari tolong Pak diteruskan. Saya tidak menjelaskan secara mendetail sebab beberapa waktu lalu saya sudah menjelaskan dalam nilai kesulungan. Ya, ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan memindahkan Habel dan korban persembahan. Ada kata anak sulung di situ. Seandainya yang dipersembahkan oleh Kain adalah 2 sulung, pasti Tuhan terima. Tekanan ini adalah sulung. Sulung artinya yang terbaik. Saudaraku, Yesus adalah anak sulung Allah, dikorbankan untuk menebus
kita, mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita melalui satu penyesalan, satu pertobatan, supaya nanti waktu kita berkorban dalam bentuk apapun juga, itu sudah ada tanda ke surga. Karena itu dipersembahkan dari seorang yang bertobat. Amin. Seorang yang insaf, seorang yang menyesali dosa-dosanya, dan memohon ampun kepada Tuhan. Apapun latar belakang hidup kita, seburuk, sehancur, sekotor, senajis, saya tidak katakan harus begitu dulu. Tapi kalau saja dia sadar oleh firman Allah, dia merendahkan hati, dia minta ampun, Tuhan, ampun dia dosa-dosa, aku sudah bersalah, darah Yesus akan mengampuni. Sehingga waktu dia mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, itu ada tanda ke surga. Kesulungan tidak bisa lepas dari darah. Jadi jangan korban, saya mau korban 5M. Itu siapa itu? Yang sudah meninggal kepala preman. Allah, berapa banyak dia sudah bantu gereja? Tuhanlah yang tahu. Tuhan tidak kekurangan hal itu. Tuhan mau kita bertobat. Itu dasar ibadah. Tolong gambar tabernakel, sudah Andre. Dalam terang tabernakel, dasar ibadah adalah pintu gerbang, mezbah pembakaran, dan bola pembasuhan. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Percaya kepada korban Kristus sebagai satu-satunya korban yang berkuasa menghapuskan dosa kita. Itu berarti kesalehan kita, kebaikan kita, pengorbanan kita tidak bisa menghapuskan dosa kita. Kalau bisa, Tuhan tidak perlu korban, tidak perlu mati tersalib, hancur tubuhnya. Kalau manusia bisa menghapuskan dosanya sendiri, tapi karena Allah tahu manusia tidak bisa menghapuskan dosa, sementara dosa itu merupakan debt, merupakan satu jarak pemisah antara kita dengan Bapa, maka Yesus harus korban untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian kita dibaptis, ya, kolam pembasuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, Petrus mengatakan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Terima, bertobat, dan hendaklah kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa. Ini dasar ibadah. Dasar ibadah harus benar. Kalau tidak diterima oleh Tuhan. Dan ini ada kesempatan bagi Tuhan, dari Tuhan, untuk kita memperbaiki dasar. Ya. Kalau dasar kita benar, kita bertobat, kita dilahirkan kembali, kita menjadi manusia baru, tidak mungkin kita akan membenci sesama. Tidak. Jangan seperti Kain. Mari tolong Pak teruskan ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, kita tahu cerita ini. Kemudian dia lampiaskan panasnya api, panas hati itu kepada adiknya Abel. Jadi dia menyalahkan orang lain. Kain tidak pernah mengoreksi diri. Selalu orang lain disalahkan. Saudara, Kain nanti tidak sampai di sini. Dia punya anak di ayat 17. Sampai nanti Lamek, dosanya Kain itu berkembang sampai ke keturunan. Kalau sekarang kita tidak mau menyelesaikan yang tidak benar, maka yang tidak benar itu akan bertambah-tambah. Sehingga walaupun Kain itu anaknya Adam, tapi dalam suratan Yohanes, Kain dari Seba. Suratan Yohanes mengatakan, yang anak Adam, tapi kelakuannya yang tidak mau berubah
akhirnya Fir'aun itu mengatakan, Kain dari iblis. Ya, itu. Jadi kita harus berani, saudara. Selalu mengoreksi, sebab korban Kristus itu bukan hanya menghapuskan dosa kita. Kalau kita mengatakan, kalau saya katakan ya, saya rasa saya lebih baik dari Kristian ya, betul? Ya, jangan ya, karena kepala saya tidak dikasih main drum lagi. Ya, saya rasa tidak berlebihan ya, kalau saya katakan saya lebih baik ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan Kristus, saya tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada alasan untuk saya merasa lebih dari yang lain. Karena korban itu menjadi cermin bagi kita. Kita bilang itu nggak benar, itu sangat tidak benar. Ya, coba kita berkaca dengan korban Kristus. Kalau dia pun sudah merendahkan hati, hak apa kita menuduh dia? Tuhan saja mengampuni, apalagi kita. Di dasar ibadah itu harus kuat, harus bertobat. Mari sekarang kita lihat ayat 17. Saya baca. Maafkan sebentar Pak. Kain menghampiri istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Ya, terus Pak. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok. Ya, terus. Menurut nama anaknya. Ya, terus dia punya anak. Ayat 22. Zila juga melahirkan anak. Ya. Yakni Tubal Kain, Ya. bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Ya, ini merupakan cikal bakal dari industri. Ya, kalau di atasnya ada ayat 21, tolong. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan Ya, suling. ini musik siap. Ya, pemain musik itu cikal bakalnya dari sini. Kemudian industri. Ayat 23, perhatikan. Berkatalah Lamek kepada dua istrinya itu, Ada dan Zila. Ya, dua istrinya ya. Jadi berkembang. Ya, berkembang. Dosa itu berkembang. Terus Pak. Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Ya. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ya, terus. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, Ya. maka Lamek 77 kali lipat. Jadi menikah. Kain sudah membuka jalan bagi orang untuk semakin membenci. Karena itu hamba Tuhan harus hati-hati. Kalau dia tidak senang sama hamba Tuhan lain, jangan sekali-sekali dia berkata-kata kepada jemaat, sehingga nanti memperbanyak orang benci sama orang itu. Sehingga jemaat benci sama hamba Tuhan, padahal dia sendiri tidak kenal hamba Tuhan. Hamba Tuhan pun tidak kenal, bisa membenci ya. Dia tidak kenal hamba Tuhan ini, tapi dia bisa membenci. Aneh. Dia tidak mengenal, tapi dia bisa benci. Itu meningkat. Dan ini bertolak belakang dengan 1 Petrus 1 Tuhan berapa kali aku mengambil orang? 7 kali kan tidak? 70 kali 7 kali. Artinya bukan nominalnya 70 kali 7 kali 490, tapi artinya pengampunan yang tidak terbatas. Jadi kalau ini Roh membalas 70 kali 7 kali lipat, maka Tuhan mengajarkan pengampunan yang 70 kali 7 lipat. Di mana ada Roh membalas, di situ tidak ada mengampuni. Pasti. Dan ini berjalan sama-sama dan tidak bisa. Salah satu akan kita ikuti. Tapi kalau kita mempunyai hati yang belajar melimpah mengampuni, maka pembalasan pun kita serahkan kepada Tuhan. Saya kalau dikatakan Pak atau ada ini tidak senang ini, ya. Nah, siapa? Siapa dia? Oh itu berapa nomor HP-nya Pak? Kita melipat gandakan orang membenci. Berarti dasar ibadah itu, dasar pelayanan tidak lagi pada korbannya Kristus, tapi dari ambisi. Semoga saudara bisa mengerti hal ini.
Jadi itu meningkat. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, maka jangan pilih jalannya kain, pilih jalannya firman Allah. Berapa kali kami mengampuni Tuhan? 7 kali kan tidak? 70 kali 7 kali. Wah, enak sekali dia berbuat salah begini-begini. Tuhan mengajar kita mengampuni. Pembalasan siapa? Tuhan. Akulah yang berhak atas pembalasan itu. Kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Hak kita aman di tangan Tuhan. Saat nanti dia akan tunjukkan itu semua. Saat nanti kebenaranmu akan ditampilkan seperti fajar dan menyingsing, kata firman Tuhan. Urusan kita mengampuni. Saya mengatakan dari praktik dengan istri. Berapa banyak kami dihina, maka Tuhan ampuni mereka, ampuni. Selalu kita mengatakan pengampunan, maka balasan itu adalah damai sejahtera pun bertambah-tambah. Sebab kalau tidak, di mana ada roh pembalasan meningkat, maka pengampunan pun tidak ada. Berarti kita lepas dari yang dinamakan gereja Tuhan itu menerima naungan dari Allah Bapa. Sampai berapa sih kekuatan kita bisa membalas orang? Lebih baik kita serahkan sama Tuhan. Amin. Tuhan tahu kapan dia balas. Kalau yang baik saja dibalas, yang jahat Tuhan akan balas. Karena Tuhan itu adil. Ayat yang terakhir, ayat 25, Adam menghampiri pula istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Terus Pak. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Ya. Sebab Kain telah membunuhnya. Ya, Habel yang berseru kepada Tuhan telah tewas. Tapi Allah membangkitkan Set. Mari terus Pak. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Men begins call on the name of the Lord. Saudara perhatikan, Tuhan tidak mau seruan akan nama Tuhan itu berhenti di dalam keluarga. Nama Tuhan harus selalu diserukan. Ya, saudara, kalau kita Enos memperhatikan ini dan dari garis Set inilah Yesus turun sebagai Mesias. Ya, saudara, Enos menggantikan Habel dalam berseru kepada Tuhan di dalam nikahnya, di dalam rumah tangga. Saya berdoa kepada saudaraku, para suami, agar pada jam-jam ibadah, terutama hari Minggu, saudara para suami bisa menjadi imam bagi nikah dan rumah tangga. Untuk dari kehidupan itu ego mengangkat nama Tuhan Yesus. Jangan terputus seruan nama Tuhan di dalam keluarga kita. Kalau orang tua kita belum, saudara, anak-anak harus menyerukan itu, supaya naungan Tuhan tetap ada. Tuhan memberkati. Sampai sini dulu, ya. Nanti 2 minggu lagi. Kiranya kami boleh menjadi pembuka jalan buat sidang jemaatmu, menerima pertolongan berkat dari Tuhan. Demikian pun Tuhan, roh yang ada pada Kain adalah roh membenci, melayani tapi sambil menyimpan dendam di dalam hati, bukan kepada orang lain yang jauh, tapi kepada adiknya sendiri. Di antara kami banyak juga yang satu keluarga. Di antara sidang Jumat juga banyak yang satu keluarga secara daging. Biarlah jangan kami memandang kebencian. Tuhan, antara suami dan istri, antara adik dan kakak,
antara sama kita tubuh Kristus. Tuhanlah yang tahu hati kami, biar kami saling mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kami. Haleluya, haleluya, berkemurahan, berkemurahan. Kalau kita tidak mampu mengampuni, ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Nanti kita ada kekuatan untuk mengampuni mereka. Gereja Tuhan diajar oleh Tuhan, ampuni 70 kali 7 kali lipat. Jadi gereja yang palsu memiliki roh membalas 70 kali 7 kali lipat. Jangan ikut Kain, ikutlah Tuhan Yesus. Saya mengatakan ini, saya praktek dengan istri. Kami belajar melakukan kepada orang yang bersalah kepada kami, kepada orang yang menyakiti, yang melukai. Saudaraku, kita mungkin disakiti oleh orang yang kita tolong, tapi Tuhan dihianati oleh orang yang dia selamatkan. Tuhan sudah mati bagi Yudas, tapi Yudas mengkhianati Tuhan. Kita belum ada apa-apanya. Haleluya. Oh, terima kasih. Inilah firman pengajaran. Inilah firman pengujian. Dia praktik. Dia bukan indah di pembukaan firman saja, tidak. Tidak di situ. Itu teolog, itu teolog. Firman pengajar itu cirinya bukan hanya indah dalam pembukaan, tidak. Tapi firman pengajar itu menembus sampai ke dalam roh, jiwa, roh, pikiran dan perasaan kita. Dia mampu membedakan pertimbangan hati kita. Itu firman pengajar. Bagaimana pedang roh yang tajam menembus sampai ke relung hati, sampai ke sumsum. Oh, haleluya. Dan dia pedang bermata dua. Dia menguduskan yang mendengar, dia menguduskan juga yang memberitakan firman. Itu keadilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di atas korbanmu kuasa dan baptisanmu. Dua mohon ya. Di atas korbanmu. Rakyat perjamuan kudus silakan maju ke depan. Berkayakan hidupmu. Ya silakan. Di atas satu rakyat perjamuan kudus. Satu pelayan agak terhalang karena tugas. Karena atas dan berkali
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika saja kami tidak mengalaskan di atas korban Kristus, maka semua pelayanan kami akan amblas ke dalam dunia ini. Tidak mampu untuk berbuat yang baik. Namun dosa akan semakin berkembang. Oh Tuhan, tolong kami. Di depan kami roti anggur kuduskanlah Tuhan, jadi tubuh dan darah-Mu dalam berkat-Mu. Kuduskan para pelayan perjamuan kudus. Kuduskan kami menyambutnya. Sidang jemaat Tuhan ikut mendengar firman dari handphone, dari video streaming. Jika tangan mereka ada roti anggur, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus menjadi tubuh dan darah-Mu. Kami sambut tubuh darahnya Tuhan adalah pengorbanan dari mempelai pria surga. Kami sebagai mempelai wanita menyambut dengan mengulurkan kedua tangan kami. Oh haleluya, dalam nama Yesus meneraskan sembahyang kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini kembali. Begitu indah sekali. Ya selalu. Amin. Tuhan, ku tinggikan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini mengambil roti, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, hendaklah kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tubuh yang dipecah-pecahkan adalah untuk menyatukan kita yang tercerai-berai. Jangan pecahkan apa yang sudah Tuhan satukan. Jangan runtuhkan apa yang Tuhan sudah bangun. Saya dengan istri, dengan firman kami rasa takut dan gentar. Tuhan,
Jangan kami menjadi pemecah belah tubuh. Hanya karena ada ampun di sini. Ampuni Tuhan, ampuni. Angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala, supaya hamba-Mu dan istri membuka jalan bagi lain orang, bagi sidang jemaat Tuhan, untuk masuk dalam kesatuan tubuh Kristus, untuk menerima naungan dari Allah Bapa di surga. Duduk yang keempat. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, haleluya, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Maranatha. Kita semua percaya bahwa darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Musik dengan Tuhan. Synthesizer saja. Kita berterima kasih. Masing-masing berterima kasih. Karena Tuhan yang menjadikan kita jadi baik. Tuhanlah yang menjadikan kita kudus. Tuhanlah yang menjadikan kita berkenan. Firman-Mu yang menjadikan kami jadi baik. Firman Kristus yang menjadikan kami suami jadi baik, istri jadi baik, jadi istri yang baik, menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, omong yang baik, kakak yang baik, anak yang baik. Firman-Mu yang menjadikan kami jadi baik. Itu buah sulung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan memberkati kami sila semua sudah datang berbakti. Kami tidak akan pernah menyesal berkorban. Kami tidak pernah menyesal berbakti. Karena kami bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami kuasa korban Kristus yang bisa mengubahkan kami hari demi hari. Kami pun tidak pernah menyesal, tidak pernah menyesal bisa mendengar firman walau melalui handphone dari video streaming karena jarak yang jauh. Karena suatu hal kami tidak bisa jangkau. Seandainya kami bisa jangkau, kami sudah melangkah masuk ke sana Tuhan. Karena Tuhan menunggu kami di dalam bait-Mu. Tidak ada pribadi yang terindah selain Tuhan Yesus. Tuhan yang terindah. Kalaupun kami meneteskan mencucurkan air mata,
namun hati kami bersuka cita. Itu membuat kemuliaan Allah akan semakin bersinar. Di dunia yang menangis ditandai dengan rintihan ratapan, membuat hati tambah susah. Tapi kalau kami baru menangis, menumpahkan air mata di muka Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, kami akan semakin segar terbuka. Kemuliaan Allah akan semakin terpancar dari kehidupan kami. Terima kasih. Kami akan semakin berpengharapan. Kami akan semakin yakin akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah segala doa sembahyang. Kami berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita mau naikkan angkat satu pujian. Glory, haleluya. Dua. Glory, haleluya. Saudara, sekali lagi besok kami sudah berangkat ke Jakarta. Rabu kami baru berangkat ke Kalimantan. Dan di Kalimantan di Kebun Manis Mata yang juga merupakan bagian dari kepala tempat ini. Kami akan di sana Rabu kami cuma 1 minggu. Minggu sore kami sudah berangkat keluar ke Pangkalan Bun, supaya Senin tanggal 24 kami kembali ke Medan. Jika Tuhan izinkan dari kekuatan kesehatan, tanggal 24 saya sudah bisa melayani PRC. Ibadah Kamis, penyembahan Minggu tetap berjalan, tapi karena saya tidak ada di sini, maka lebih baik Minggu pagi jam setengah 10 pagi. Ya, jadi Minggu tanggal 23 ya, 23 Juni ada enggak Juni jadi naik bulan Juni ya, 24 bulan Juni jam setengah 10 pagi ya. Jam setengah 10 pagi karena kami tidak ada. Jadi dan yang kemudian bantu doa saya sudah umumkan di Siantar. Jika Tuhan izinkan kita akan mengadakan ibadah fellowship gabungan Siantar Medan dan sampai ke Sumatera Utara sejauh perkembangan Tuhan percaya kepada kami. Tanggal 25 Desember tepat tanggal 25 Desember kita, jika Tuhan berkenan, beri umur panjang, kita akan adakan Natal gabungan di Siantar dulu ya. Di berikutnya baru di Medan. Kita sudah minta evangelis di Medan untuk mencari gedung. Sekali lagi, gedung gereja di Siantar tidak muat kalau digabung ya. Yang lokal saja hampir tidak muat, nanti kita berusaha di sini udah sesat. Nanti tepuk tangannya itu udah bebas ya. Kita cari gedung yang berkapasitas ruangan 200 sampai mungkin 200-300 orang ya. Jadi waktu doa seperti berkenan dan tanggal 24 Desember itu masih kepati malam Natal. Setelah itu tim musik dengan sound system berangkat lebih dulu supaya nanti pagi tanggal 25 mereka bisa setting lagi
kita akan sewa gedung jika Tuhan izinkan. Itu kerinduan saya di istri, dan saya yakin juga itu kerinduan kita semuanya. Biarlah kepaksaan Tuhan yang mengumpulkan kita semua. Kita naikkan kurnya, kita bangun diri. Glory. Mari berbakti. Tuhan juga memberkati segala pekerjaan usaha studi mata pencarian, buah kandungan, bahkan kerinduan untuk membantu nikah, jodoh pasangan hidup. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kerinduan untuk dalam penyatuan dalam nikah rumah tangga, dalam satu pengajaran, satu penggembalaan. Tuhan memberkati kesidahan jemaatmu yang sedang dengan firman dan handphone. Bapak Evangelis Johnson Sinaga bersama dengan istri. Tuhan berkati Bapak Paulus, Tuhan berkati Bapak Gobuan, Tuhan berkati Saudara Peter, Tuhan berkati Bapak Gobuan di Sorba, Tuhan berkati Ibu Rina Purba, Tuhan berkati Ketua Kalipan Ombian Semalungun, Tuhan berkati Bapak Agustinus Purba bersama istri dan anak-anak. Jika Tuhan berkenan juga Tuhan pertemukan kami. Tuhan berkati Ibu Fendi yang ada di Jakarta, Tuhan berkati Ibu Yanti, Tuhan berkati Tracy, Tuhan berkati Stella, Tuhan berkati Wanda, Tuhan berkati Ibu Sidan, Tuhan berkati Ibu Susan, Tuhan berkati Ibu Okta, Tuhan berkati Glenn dan suami, Tuhan berkati Sri Dami, Tuhan berkati Sri Florida, Tuhan berkati Sri Angel, Tuhan berkati Ibu Saudari Emilia. Tuhan memberkati juga Saudari Titin Siregar di Bali. Tuhan pelihara, Tuhan melindungi. Tuhan berkati Saudari Berta. Tuhan berkati juga beda dengan keluarga yang sudah tiba di Malaysia. Tuhan pakai mereka di sana menjadi saksimu. Tuhan berkati Bapak Jody Sundaraya yang izinkan ada tugas bernikah. Tuhan juga membuka jalan bagi para suami, anak-anak dan jemaatmu, supaya kami dapat berbakti bersama-sama, manfaatkan waktu kemurahan yang terus berjalan. Tuhan tolong kami semua, buka jalan bagi ketaman jiwa-jiwa, buka jalan bagi kenaikan golongan jabatan dan buah kandungan. Tuhan keturunan Tuhan memberkati. Berkati juga lusa hamba-Mu dan istri mulai berangkat. Tuhan berikan kekuatan penuh dan Roh Kudus. Tuhan menyertai hamba-Mu dan istri, Roh Kudus mendahului. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Ferdinand di sana bersama jemaat di GBT di Sumatera dan sekitarnya. Tuhan Roh Kudus yang mengumpulkan kami dalam satu kandang, satu tempat ibadah. Terima kasih Tuhan berkati bangsa negara dan kota yang kami tinggal. Berikan keamanan dari sejahtera dan kemakmuran. Dalam perjalanan Roh Kudus mengurapi kami, sehingga pengurapan-Mu sampai kepada nikah rumah tangga, mata pencarian pekerjaan saat studi. Besok anak kami akan menghadapi ujian testing perguruan tinggi negeri. Jika Tuhan berkenan, kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan, akhirnya kasih kepulangan dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Para dan juga kesertaan penyertaan kasih Roh Kudus menyertai kita senantiasa juga memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ikut dengan firman dari handphone, juga memberkati hamba berdua bagi para evangelis, Bapak Evangelis Benson Siotang dengan Bapak Evangelis Saudara Daniel
Hari aja Roh Kudus mengurapi mereka sehingga mereka boleh melayani domba-domba Tuhan. Urapi kami memiliki hati Roh Kudus yang mengerjakan dalam hati kami kerelaan untuk melayani, berkorban, kerelaan untuk menginjil, kerelaan untuk memenangkan jiwa. Haleluya, kerelaan adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus Kristus hamba yang berkat tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat malam, berkati. Shalom.